Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Ina F. Laksmiwati. Ibu di sini menjabat sebagai Ibu Kepala Sekolah SMK Bandung Barat. Selamat datang. Pertama-tama Ibu mengucapkan selamat datang kepada siswa-siswi baru SMK Bandung Barat. Selamat datang di kampus barunya. Semoga anak-anak Ibu yang baru bisa mendapatkan ilmu dan keterampilan yang maksimal di SMK Bandung Barat. Selamat datang siswa-siswi terbaik di SMK Bandung Barat. Pada kesempatan ini Ibu akan memberikan tentang pendidikan karakter. Mengapa anak SMK harus memiliki pendidikan karakter yang baik? Karena nanti setelah lulus anak SMK itu mendapatkan 3 pilihan. Yang pertama, melanjutkan kuliah, yang kedua bekerja, yang ketiga berwirausaha. Nah, untuk bekerja dan berwirausaha itu memerlukan karakter yang baik. Nah, pada kesempatan ini Ibu akan memaparkan apa yang disebut dengan pendidikan karakter. Pendidikan karakter dapat didefinisikan sebagai segala usaha yang dapat dilakukan untuk mempengaruhi karakter siswa. Nah, kenapa harus diberikan pendidikan karakter? Karena seperti yang kita lihat, fenomena sekarang ini sedang terjadi degradasi moral, di mana krisis yang terjadi seperti meningkatnya pergaulan bebas, maraknya angka kekerasan anak-anak dan remaja, kejahatan terhadap sesama teman, pencurian remaja, kebiasaan menyontek, penyalahgunaan obat-obatan, pornografi, dan perusakan milik orang lain sudah menjadi masalah sosial yang sampai saat ini belum bisa diatasi secara tuntas. Nah, oleh karena itu, betapa pentingnya pendidikan karakter harus ditanamkan di tingkat SMK. Nah, ada beberapa definisi menurut para ahli. Apa sih yang disebut pendidikan karakter itu? Yang pertama, pendidikan karakter didefinisikan sebagai segala usaha yang dapat dilakukan untuk mempengaruhi karakter siswa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pendidikan karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk bisa hidup dan bekerja sama baik dalam keluarga, masyarakat, bangsa maupun negara. Nah, adapun yang menurut Kamus Psikologi, pendidikan karakter adalah kepribadian yang ditinjau dari titik tolak etis atau moral, misalnya kejujuran seseorang. Nah, biasanya berkaitan dengan sifat-sifat yang relatif tetap. Nah, apa sih contoh-contoh karakter yang baik? Tentu anak-anak Ibu semua pasti sudah mengetahui. Di antaranya apa karakter-karakter yang baik yang harus selalu ditingkatkan itu? Pertama, religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Nah, itu adalah karakter-karakter yang harus selalu ditanamkan dan ditingkatkan dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Nah, pendidikan karakter di sekolah itu dapat dilaksanakan melalui beberapa metode pembelajaran, yaitu salah satunya apa? Metode keteladanan, metode pembiasaan, metode pujian, dan metode hukuman, reward dan punishment ya. Nah, jadi karakter yang baik itu harus menjadi ciri khas setiap individu siswa-siswi SMK Bandung Barat, sehingga sesuai dengan amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003, tujuannya apa? Supaya pendidikan itu tidak hanya membentuk insan Indonesia yang cerdas, namun juga berkepribadian atau berkarakter, sehingga nantinya akan lahir generasi bangsa yang tumbuh berkembang dengan karakter yang bernapaskan nilai-nilai luhur agama, bangsa dan agama. Jadi pendidikan itu bertujuan melahirkan insan cerdas dan berkarakter kuat. Ya. Apa pentingnya memahami pendidikan karakter? Pendidikan karakter
adalah pendidikan budi pekerti plus pengetahuan, perasaan, dan tindakan. Nah, tanpa ketiga aspek ini, maka pendidikan karakter tidak akan efektif. Jadi, pendidikan karakter harus diterapkan secara sistematis dan berkelanjutan. Salah satunya tadi melalui metode pembiasaan. Sehingga seorang anak akan menjadi cerdas kognitifnya dan juga cerdas emosinya. Kecerdasan emosi ini merupakan bekal penting dalam mempersiapkan anak menyongsong masa depan, karena seseorang akan lebih mudah dan berhasil menghadapi segala tantangan kehidupan, termasuk tantangan untuk berhasil dalam bidang akademis. Nah, terdapat 9 pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur universal atau yang bersifat umum. Pertama, karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Itu merupakan landasan yang paling utama. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Yang ketiga, kejujuran dan diplomatis. Yang keempat, hormat dan santun. Yang kelima, dermawan, suka tolong menolong dan gotong royong. Yang keenam, percaya diri. Yang ketujuh, kepemimpinan dan keadilan. Yang delapan, baik dan rendah hati. Yang kesembilan, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Nah, kesembilan pilar karakter itu diajarkan secara sistematis dalam pendidikan holistik menggunakan metode knowing the good, feeling the good, and acting the good. Ya. Knowing the good itu apa? Bisa mudah diajarkan sebab bersifat kognitif. Jadi untuk mengetahui apa sih perilaku-perilaku yang baik itu seperti apa. Yang kedua, knowing the good harus ditumbuhkan melalui feeling loving the good, yaitu bagaimana merasakan dan mencintai kebajikan sebagai engine yang bisa membuat orang senantiasa mau berbuat sesuatu kebaikan, sehingga tumbuh kesadaran bahwa orang mau melakukan perilaku kebajikan karena dia cinta dengan kebajikan tersebut. Setelah terbiasa melakukan kebaikan, maka acting the good berubah menjadi suatu kebiasaan. Dasar pendidikan karakter ini sebetulnya harus diterapkan sejak usia anak-anak, atau menurut para ahli psikologi dimulai dari usia emas atau golden age. Karena dari usia ini terbukti sangat menentukan kemampuan anak dalam mengembangkan potensinya, ya. Seperti itu. Namun bagi sebagian keluarga, barangkali proses pendidikan karakter ini merupakan hal yang sangat sulit, karena orang tua biasanya terjebak dalam rutinitas yang sangat padat di mana anak-anaknya tidak bisa terbimbing atau terawasi dengan baik. Nah, sekarang Ibu akan memaparkan apa dampak pendidikan karakter bagi keberhasilan anak-anak. Ada beberapa penelitian bermunculan untuk menjawab pertanyaan ini. Yang pertama itu menurut hasil penelitian Dr. Marvin Berkowitz dari Universitas Missouri St. Louis menunjukkan bahwa peningkatan motivasi siswa sekolah dalam meraih prestasi akademik pada sekolah-sekolah yang menerapkan pendidikan karakter. Jadi motivasi pendidikan itu sebanding dengan pendidikan karakter. Jadi di mana sekolah yang menerapkan pendidikan karakter baik, motivasi anak-anak untuk mencapai prestasi itu lebih baik atau lebih bagus. Yang kedua, ada buku tuh yang berjudul Emotional Intelligence dan School Success, mengkompilasikan berbagai hasil penelitian tentang pengaruh positif kecerdasan emosi anak terhadap keberhasilan di sekolah. Dikatakan bahwa ada sederet faktor-faktor resiko penyebab kegagalan anak di sekolah. Nah, salah satunya yaitu adanya kekurangan dalam penanaman pendidikan karakter. Nah, kekurangan pendidikan karakter ini tentu berkaitan dengan anak-anak yang bermasalah. Jadi anak-anak bermasalah ini erat kaitannya dengan kurangnya pengawasan dari orang tua, sehingga berkurang mendapatkan pendidikan karakter. Akhirnya membawa dampak terhadap motivasi dan pencapaian nilai atau pencapaian prestasi di sekolah.
Akhirnya terjadilah apa? Terjadilah masalah-masalah yang menyebabkan terjadinya gangguan sosial seperti terjadinya kenakalan, tawuran, narkoba, miras, dan lain sebagainya. Nah, untuk beberapa negara yang telah menerapkan pendidikan karakter menyatakan bahwa implementasi pendidikan karakter yang tersusun secara sistematis berdampak positif pada pencapaian akademis. Jadi, seiring sosialisasi tentang relevansi pendidikan karakter ini, semoga SMK Bandung Barat juga untuk tahun depan atau tahun kedepannya itu akan menerapkan pendidikan karakter secara berkesinambungan, sehingga efeknya atau implementasinya apa? Yang pertama tadi terjadinya peningkatan motivasi siswa dalam belajar, yang kedua terjadinya peningkatan pencapaian prestasi siswa. Nah, itu tujuan dari adanya pendidikan karakter di sekolah. Demikian pemaparan yang Ibu sampaikan, semoga bisa dipahami, dan nanti ada kuesioner yang harus dijawab dan dikumpulkan melalui aplikasi. Demikian paparan yang Ibu berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.